Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawanku semuanya di sana? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dilancarkan segala urusannya, dijauhkan dari bala dan selalu bahagia. Oke, untuk pemirsa subscriber dimanapun Anda berada, di sini kita akan belajar bareng. Yuk kita ngerakit karburator motor Vega ZR. Vega ZR Jupiter Jet New sama ya. Vega Jupiter itu sama perakitannya. Oke, di sini khususnya untuk yang masih belajar, khususnya untuk kawan-kawan SMK atau yang suka otak-atik sendiri motornya di rumah, kita bisa nyuci karbu sendiri di rumah. Ya, kita bisa benerin sendiri di rumah. Yang penting di sini ada ketelitian. Kadang-kadang karburator kalau kotor itu sangat nggak nyaman untuk rasanya. Jangan lupa ketika kita lagi nyuci karburator diimbangi dengan pengecekan filter udara. Karena filter udara yang kotor setelah karbu kita cuci, nanti debu itu akan tetap masuk ke dalam kotoran yang ada di bagian karburator. Ya, jadi tetap seimbang. Pasangannya juga pengecekan busi sekalian gitu ya. Oke, untuk kawanku yang suka oper-aprik, di sini kita sedikit berbagi ilmu untuk perakitannya. Ya. Kalau untuk yang sudah sering atau untuk yang kawanku semuanya di sana yang sudah ahli ya, terima kasih untuk supportnya dan kita di sini sharing bareng. Oke, di sini sudah kami bersihkan ya, sudah dibersihkan, pastikan semuanya bersih. Oke, kalau nyuci karet jangan direndam bensin karena nanti karetnya melar. Kemudian yang dibuka di bagian karburatornya yaitu spoiler bagian pilot jet, kemudian main jet, setelan udara. Kalau bisa dibuka sekarang dibersihkan ya. Kemudian membrannya dibuka, diperiksa sekalian ya. Biasanya membran ini kalau dia udah rusak atau bolong itu minyaknya boros juga, nggak enak untuk responsivitasnya ya. Kemudian jangan lupa diperiksa daripada pelampungnya itu untuk platnya ini nggak boleh bolong. Kalau bolong motornya ya banjir bro, artinya apa? Dia netes lewat pembuangan sini ya, jadi nggak boleh ini gerong. Lambat laun kemakan usia kan pelampung ini akan gerong ya. Alternatifnya kita bisa kasih dudukan plat tambahan atau sisa kaleng las segar atau lena kuningan itu juga bisa ya. Itu sudah hampir bolong tapi belum parah. Kemudian diperhatikan juga untuk jarumnya di sini nggak boleh rusak monyongnya ya, tetap lancip, nggak boleh gentong. Oke, dipastikan untuk spoiler pilot jetnya nggak buntu ya. Bolongan-bolongan ini nggak buntu, dalam itu nggak buntu karena tugas pilotnya nanti untuk RPM bawah atau stasioner sampai tengah. Ini yang bekerja yang kecil ini dibantu oleh pengimban membran ini. Jadi kalau membrannya itu bocor, ininya jalannya kurang efektif untuk hidupan mesin dingin. Setelah di putaran tengah atas yang bekerja yaitu spoiler bagian main jetnya atau di sini. Jadi ini harus kita buka. Sekali lagi untuk buka spoiler daripada main jetnya itu Anda jangan menggunakan obeng plus jangan menggunakan obeng min ya untuk ngeluarin spoiler ini. Ini spoiler kan letaknya di tengah sini ya. Nah, itu harus kita keluarin. Kadang kan di sini sangat kotor banget ya. Kalau nggak dikeluarin kita cuma ngambil atasnya aja ya percuma karena inti lubang-lubang ini untuk ketika nanti untuk tenaga tengah atas ini. Nah, untuk bukanya kita bisa menggunakan paku yang kita tumpulin, kita ratain atau bekasan obeng kita ratain. Nanti akan kita sodok dari ujung belakang sini, nanti didorong ke dalam sana ya.
Maka kalau untuk dorong jangan pakai obeng min. Kalau pakai obeng min, Anda dorong pakai obeng min, nanti ini di sini akan cacat, akan gepeng ya. Kalau udah gepeng, nanti gasnya akan ngancingan gitu ya. Ya, jadi kita pakai tumpulan obeng seperti ini untuk ngeluarinnya. Set gitu kan. Oke. Nah, di sini nanti kita akan rakit. Ini mangkoknya, ini batang karburatornya. Dipastikan lubang-lubangnya bersih. Syukur-syukur ada karbu cleaner ya, jadi lubang-lubang kecil bisa tembus. Tuh, bersih. Kalau sudah bersih tinggal kita rakit. Cuknya ini, khususnya Pega ZR ini, kalau Anda tekan ke bawah berarti down, kan? Down cuk berarti ke bawah. Kadang-kadang kita sering masang bodi ketekan ini, jadi motornya derendeng ya, ngecuk. Nah ini jangan lupa diapin. Nah gini, oke. Kemudian di sini ada bonitnya. Karet bonit ini nggak boleh pecah bro, ya nggak boleh pecah. Kalau pecah ya usahakan carikan bonit untuk nahan supaya angin itu nggak ngobos, kompresi tetap padat. Kemudian o-ring karbu ini nggak boleh rusak ya. Kalau rusak usahakan ganti karena harga nggak begitu mahal. Kalau ibaratnya sulit nyarinya ya kita bisa bawahnya kita buatin kertas atau TBA, kita bentuk seperti ini agar ini timbul ke atas. Atau kita kasih lem secukupnya tipis kalau sudah darurat. Kemudian ini karet ice-nya karet membrannya untuk menahan angin ketika untuk stasioner atau untuk awal hidup. Kemudian di sini akan kita rakit satu persatu. Kita tahap dari bagian mangkok, pemasangan o-ring, pemasangan membran, spoiler, kemudian pelampung. Pelampung nggak boleh bolong ya, karena ada pelampung yang bolong. Dan finishingnya. Oke, kita pertama nyusun karet sini. Ya, ini nggak boleh buntu ya bro, ini nggak boleh buntu, bolongan ini nggak boleh buntu. Terus kalau motor banjir ini jangan dibuntu, kalau ini dibuntu malah minyak Anda nanti masuk ke ruang bakar. Tidak menyelesaikan masalah kalau motor banjir ini dibuntu ya, malah nanti nambahi masalah. Kita selesaikan masalah. Biasanya masalah banjir ada di daerah pelampung, jarum, sama rumahan jarumnya. Kita cari di mana sumbernya, jangan Anda buntu ya. Oke, kita pasang dulu untuk karetnya. Iya. Oke. Kemudian karet ini dirasakan apakah dia masih timbul atau tidak. Kalau karet ini udah nggak timbul ya, udah nggak melentung ke atas, jadi nanti mungkin sedikit kita tambah lem. Kalau ibaratnya ada gantinya lebih baik kita ganti. Oke. Setelah itu ini nanti bonnet finishingnya kepasang di manifolnya, kita amankan. Kemudian ini o-ringnya, ini o-ring pun nggak boleh robek ya. Nah, sini kalau nyuci o-ring jangan pakai bensin, nanti melar, pakai air ya yang berbau karet. Oke, selanjutnya kita akan masang daripada karet membran. Pernya bolak-balik bisa. Membran ini nggak boleh robek. Kalau robek biasanya motor jadi boros, langsam kurang enak ya, businya boros, biasanya seperti itu. Kemudian untuk letaknya di sini, untuk memeriksa daripada pelatuk membran ini normal atau tidak, ini ada pelornya. Ini bisa mentul-mentul, berarti nanti ini masih bisa bekerja untuk pendorongan angin. Kita pasang di sini. Ini bolongan kecil nggak boleh buntu ya, nggak boleh buntu. Kalau lebih akurat untuk melihat lubang itu Anda gunakan karbu cleaner untuk bersihinnya, itu lebih efektif. Kita pasang, nggak boleh selip. Per kita pasang, per boleh bolak-balik ya. Kemudian kita tutup. Nah ini kan ada bolongan juga, bolongan ini nggak boleh buntu untuk sirkulasi angin.
Untuk membran ini nggak usah dilem ya, nggak usah dilem. Kalau rusak ya diganti, karena biasanya kalau dilem dia nyumbat. Yang penting rapet, presisi. Kalau dia ngobos juga sulit langsam bro, nah, gitu ya. Oke, ditahan pakai jari gini. Kalau nggak ditahan mencolot nanti. Melepasnya juga ditahan. Kemudian kita masukin bautnya. Oke, kita kencengin pakai obeng plus. Iya, tahan, sebelahnya ditahan dulu, baru kita kencengin. Oke, iya. Untuk membran sudah kita pasang. Nanti ini siklusnya untuk pencampuran udara dan bahan bakar ketika di dalam putaran rendah, ini guna untuk dia. Oke, kemudian untuk setelan udara ini nggak boleh ngunci ya. Ini nggak boleh ngunci. Nanti fungsinya untuk ngatur asupan udara yang mau masuk ke bagian spuyer pilot jet atau spuyer yang kecil ini untuk awalan. Untuk karet membran sudah terpasang. Lantas tahap selanjutnya kita akan masuk ke daerah spuyernya. Oke, ini spuyernya kita pasang, boleh yang pilot jet dulu atau yang main jet, terserah. Oke, kita siapin oli secukupnya biar enak. Dratnya ini sedikit kita kasih oli, nah, sedikit aja biar nanti lebih licin. Kalau nggak dikasih oli ya nggak apa-apa aja nih, tapi kan biar lebih enak lagi untuk masuknya, nah, lebih lancar ya. Oke, cukupnya saja. Setelah itu kita masukin spuyer bagian pilot jet atau untuk awal hidup sampai putaran tengah, ini yang bekerja. Kemudian kita kencengin pakai obeng min kecil. Tuh. Secukupnya saja. Kenapa kita kasih oli? Biar licin dan enak masuknya. Hati-hati kalau ngencengin nanti tangannya ketusuk obeng ya, santai aja. Oke, lantas selanjutnya kita pasang spuyer daripada main jet atau RPM tengah atas, ini yang bekerja. Untuk masangnya jangan kebalik ya Anda ya. Nah, ini kan ada dudukannya ya, bagian ujung ini ada dudukannya, yang ini tidak. Nah, mana yang atas, mana yang bawah. Oke, untuk yang ada dudukannya ini nanti fungsinya untuk tahanan spuyer atas ini. Oke ya, ini kan belombongnya, ini untuk nahan spuyer atas. Jangan Anda balik. Kalau Anda balik, dia tidak ada tahanan dan tugasnya kurang efektif. Gitu ya, ini coronnya, cor-corannya atau dudukan atau kepalanya. Oke, kita pasang di tengah sini ya, kita pastikan aman. Kita pakai obeng yang tumpul, kemudian kita pastikan di situ dudukan dalamnya situ sudah benar-benar masuk. Kalau belum masuk, dimasukin dulu pakai obeng tumpul, baru spuyer dimasukin ya, jangan kebalik posisinya tuh ya. Oke, setelah itu kita masukin spuyer atasnya, nggak boleh buntu juga ya. Iya, kita masukin, sudah kasih pelumasan secukupnya, kita kencengin pakai obengin. Oke, awas, hati-hati, santai saja. Oke ya, karet membran sudah, spuyer pilot dan main jet sudah. Kemudian kita pasang setelan gasnya atau setelan RPM-nya. Pasang sini ya. Iya, kita kasih oli biar licin. Iya, kemudian kita kencengin. Iya. Kalau untuk yang atas ini setelan udara ya. Pokoknya yang dia dekat dengan lubang filter ini setelan angin atau setelan udara. Untuk yang pas di bawah membran atau sejajar dia dengan spuyer daripada main jetnya, itu untuk nyetel RPM-nya
Oke, boleh pakai obeng kecil atau besar. Nah, begini. Oke, cukupnya aja. Oke, nanti tinggal nyetel. Oke, nah, oke, batasnya di situ. Nah, nggak boleh mentok-mentok ke dalam dulu karena skep belum kita pasang, jadi cukupnya aja ngedrat, nanti nyetelnya di motornya. Nah, kemudian angin-angin ini itu ukurannya, kalau karburator normal, kalau kompresinya normal, kalau pengapiannya normal, semuanya normal, ukuran yang ideal sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 putaran itu untuk mendapatkan asupan suplai udara yang cukup. Tapi kalau udah kompresi hilang, karbu error, itu tidak menentukan putaran ya. Kita buat karena ini masih normal, kita buat 1,5 putaran. Untuk selebih dan kurangnya nanti di setel di lapangan, yang penting ukurannya segitu. Oke, untuk tahap pemasangan sudah mendekati titik selesai. Selanjutnya tinggal kita pasang pelampung dan jarumnya. Kita pasang, ini ada gantolannya, pasang dulu ke sini. Iya. Ya. Tinggal kita pasang di atas sini. Dipastikan di situ, Bro, lubangnya bersih ya. Lubangnya bersih, lubang jarumnya. Terus bersihnya jangan pakai obeng, rusak nanti. Kalau ada pentol korek itu loh, pakai pentol korek. Dalam proses pembersihan, jangan diowo-owo pakai obeng, rusak nanti ya. Oke. Kita masukin, iya seperti ini. Kemudian asnya kita masukin, kanan kiri netral, kita masukin, kita masukin, set. Nah, masang pelampung jangan kebalik ya, Bro. Kalau kebalik ya ketekan, minyaknya nggak keluar. Ada yang belajar masang kebalik, jadi dudukan kuku ini dipasang di bagian atas, ya nggak bisa. Jadi kukunya ini atau nok tahanannya untuk nahan supaya batas pelampung, nih batas gerak pelampung ya, gerak pelampung ditahan oleh dudukan yang di belakang sini, jangan dibalik, dudukan dipasang di atas gitu, jangan kayak gitu ya. Ini untuk menahan. Oke, lantas tinggal kita pasang bagian mangkok ini ya. Kalau untuk kasus banjir netes dari sini yang kita perhatikan di sini yaitu bagaimana untuk keadaan pelampungnya, rusak atau tidak, bolong atau tidak, bagaimana keadaan jarumnya, bagaimana keadaan plat dudukan jarum, dan bagaimana keadaan daripada rumah jarumnya. Itu biasanya penyebab motor itu banjir. Alternatifnya banyak cara, yang penting ada kesabaran dan mengetahui cara kerja daripada minyak masuk dan berhentinya di dalam mangkok ini ya, karena kan ini tiang pembuangan. Ini kita kasih tahu trik pengelemannya. Kalau misal kita lem di sini, kita gunakan lem Tribon biar enak. Kalau aspira nggak enak ya, aspira kita ambil secukupnya saja, nggak usah tebel-tebel, tipis-tipis saja dan rata ya, tipis dan rata, jangan tebel-tebel. Kalau tebel-tebel nanti lem ini akan gumpal ke dinding samping sini, dan lem itu akan kecampur dengan bahan bakar dan malah nanti akan nyumbat ke bagian sepuyer ya. Jadi aslinya lem ini tidak direkomendasikan, enaknya ganti o-ring baru. Tapi kalau darurat kita kasih lem, tapi carilah lem yang hebat, jangan lem merah atau lem sealer hitam. Kalau bisa Tribon itu lebih enak lemnya ya. Nah, terus trik pengelemannya secukupnya saja, tidak usah tebel-tebel, dan hati-hati jangan sampai masuk ke sini, karena kalau dia sampai masuk ke sini dia akan nyumbat ke bagian spuyernya, akan menghambat ya. Jangan tebel-tebel ya, cukupnya saja. Setelah proses selesai baru kita masukin daripada mangkoknya. Oke, kita susun dulu posisi ini ya. Posisi ini ada di sini gitu ya, nih. Nah, ini kan salah ini ya, jadi diukur dulu. Kalau sudah deal baru diplugin, set. Nah, nanti bolongan pembuangan ini kerjanya di bagian samping sini.
Nah, bolongan ini. Tek, langsung masuk. Nah, prosesnya ditahan gini, pasang bautnya. Diratain dulu dalam pemasangan bautnya, baru nanti dipresisi. Jangan langsung dikencengin, karena baut pada dasarnya kalau dia baut itu lebih dari 1 biji itu nggak boleh langsung dikencengin. Jadi prinsipnya dibuat kerja sama rata dulu, presisi dulu. Kalau sudah disama rata dan presisi, baru sistem kencang silang ya, karena baut dia terdiri lebih dari 1 baut. Jadi lebih baiknya dipresisikan dulu. Setelah dia presisi, baru nanti proses pengencangan silang. Kalau langsung dikencangkan silang, biasanya dia akan junjing. Kalau junjing, biasanya dia akan mengalami rembes ya. Kalau sudah rembes, sudah dipasang, kadang kita males untuk bongkar lagi. Jadi lebih baiknya disusun dulu di bawah. Sekiranya sudah kerasa baik, sudah aman, baru naik ke atas, biar kita nggak kerja 2 kali atau kita mengulangi proses kita kembali ya. Kita teliti dulu. Oke, tinggal kita kencangkan. Oke, secukupnya saja. Biasanya ketemu baut ini macet bro, macet karena kelamaan kan. Berarti ngelepasnya pakai obeng ketok, kalau nggak tembus pakai obeng biasa ya kan. Oke, beginilah untuk keadaannya. 1 unit karburator motor Yamaha Vega ZR sudah terbentuk untuk keadaannya gitu ya bro ya. Mudah-mudahan informasi untuk perakitan karbu Vega ZR ini bisa bermanfaat untuk kawanku semuanya, khususnya untuk kawan-kawan membersih pemula, suka otak-atik motornya di rumah, atau untuk kawan-kawan yang baru lulus SMK atau masih SMK, bisa pembersihan karburator dan perakitannya sendiri di rumah. Oke ya, nanti kalau sudah dipasang semuanya, mesin dihidupin, cara penyetelannya kayak gini. Gasnya kita gedein secukupnya ke arah kanan. Setelah gas kita gedein secukupnya, kemudian angin-angin kita matiin, handle gas kita tahan. Setelah itu angin-angin kita buka lagi. Kalau kompresi normal, semuanya normal, itu kisaran di angka 1,5 putaran. Di sini sudah cukup. Kita geber-geber dulu secukupnya untuk penapaan. Setelah itu tinggal setelan gasnya kita atur kembali gitu ya bro. Terima kasih sudah setia menonton, dan terima kasih sudah setia mensupport kami. Salam dari kami dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Dan saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.